belum ganteng-ganteng loh. Hari ini dengan spesial Miss Dewi. Spesial apa ya kira-kira ya? Anak-anak ada yang tahu spesial apa hari ini? Ya, kita mau ibadah tutup tahun ajaran akhir tahun ini ya. Nah, kita bersyukur ya Miss Natalia ya. Kita bersyukur pada Tuhan oleh kasih dan anugerahnya, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita semua dalam 1 tahun ini bisa melewati, bisa belajar bersama-sama meskipun kadang online. Iya, betul. Dan kita bersyukur kita juga sudah PTM. Bagaimana senang anak-anak yang ada di rumah juga? Ya, kita semua senang, puji Tuhan. Kita akan mulai ya Miss ya. Yuk, Miss Dewi. Ibadah kita hari ini. Kita akan pujikan kasih Yesus, karena kasih Yesus itu luar biasa dan begitu indah. Siap anak-anak menyanyi? Ya. Oke, kita sama-sama nyanyi. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Di kemuliaan buat Tuhan semuanya boleh tepuk tangan. Sekarang Miss, Iya, Miss kita Dewi. akan mencari kasih Yesus itu. Kita akan mendaki sampai Oke, ke Miss puncak. Dewi. Wah, siap? Siap, Miss Dewi. Semuanya siap ikut daki-daki? Iya, dan di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita pujikan ku daki-daki. Oke. Ya, daki-daki. Yuk, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, langgar-langgaran. Melihat kadang berbunyi dan terbentang.
cerah, ada 2 orang anak sedang berjalan bersama-sama. Nama anak-anak tersebut adalah Lala dan Larry. Mereka adalah sahabat dari mereka masih kecil. Bahkan anak-anak, mereka juga pergi ke sekolah yang sama. Larry, sampai kelas kita main dulu yuk. Iya, boleh. Aku mau mainan mobil-mobilan. Aku mau main apa ya? Mungkin aku mau mainan balok. Soalnya kata Mr. Hari kita punya balok baru. Oke Lala, yuk kita jalannya lebih cepat. Iya, ayo. Itu Mr. Hari sudah di depan kelas menunggu kita dan teman-teman. Lala dan Larry segera berjalan dengan cepat menuju ke kelas mereka. Sampai di kelas, mereka mengambil mainan masing-masing. Larry mengambil mobil-mobilan. Dan benar anak-anak, Lala mengambil balok yang baru. Mereka bermain seru sekali. Tetapi tiba-tiba terdengar tangisan Lala. Tuh, Lala, kenapa kok menangis? Ini loh Mr. Hari, Larry rebut mainanku. Aku mau mainan ini, Mister. Aku mau main sebentar. Larry, itu kan tadi Lala yang duluan ambil. Kalau Larry mau main juga, Larry seharusnya tidak langsung rebut. Larry izin dulu. Ditanya, boleh nggak aku pinjam mainannya? Atau kalau tidak, tunggu sampai Lala selesai main. Tadi itu aku sudah bilang, Mister. Tapi Lala nggak mau kasih pinjem. Aku juga mau mainan ini, Mister. Aku nggak mau kasih ke Larry. Lala, Larry, kalian masih ingat kan? Miss dan Mister di sekolah selalu ingatkan tentang menjadi anak yang loving God, loving others. Enggak, Mister. Enggak, Mister. Tapi Mister, Larry kan nggak boleh gitu. Tidak boleh langsung rebutan. Tuh balok yang Lala sudah bangun jadi berantakan semua gara-gara direbut sama Larry. Lala marah sama Larry. Wah, Larry, memang nggak boleh langsung merebut mainan teman lain. Kan bisa minta izin dulu. Tapi Lala, Larry kan sudah minta maaf. Harusnya Lala mau memaafkan. Tapi Lala nggak mau. Hah? Wah, bagaimana ya anak-anak ya? Lala masih marah sama Larry. Wah, sebelum kita melihat cerita selanjutnya, kita mau bernyanyi bersama-sama dulu ya anak-anak. Kita akan menyanyikan lagu KASIH. Ayo anak-anak semuanya berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Kasih, kasih, kasih.
Lala sedang duduk sendiri. Lala terlihat sangat sedih. Lalu Mr. Hari yang melihat Lala duduk dengan sedih mulai mendekati Lala. Lala, gimana kabarmu? Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku sedih, Mister, dan masih marah sama Larry. Nah, Lala, ternyata kalau kita selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain, itu juga membuat kita tidak senang loh. Seperti yang Lala rasakan saat ini. Iya, Mister. Tuhan mau supaya kita saling mengasihi. Lala sayang sama Tuhan. Sayang, dan Tuhan juga sayang sama Lala. Nah, kalau Lala sayang sama Tuhan, maka Lala mau melakukan apa yang Tuhan sukai. Iya kan? Iya, Mister. Kan Lala seperti kalau Lala sayang sama Mama, Lala pasti lakukan apa yang dikatakan Mama. Itu bukti sayang. Di Alkitab ada loh Lala. Nggak hanya mainan yang direbut dan dirusakkan, tapi dikejar-kejar terus, mau disakiti dan lain sebagainya. Tapi orang itu tetap mau mengasihi sesamanya. Oh iya, Mister. Siapa? Kita dengarkan yuk ceritanya. Hi everyone, how are you? Great! Nah, sekarang Miss Rina mau cerita. Cerita hari ini mengingatkan kita pada apa yang sudah kita pelajari selama 1 tahun ini. Di tahun ini kita punya satu tema. Do you still remember what is that? Can you say it with me? 1, 2, 3. Loving God, loving others. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Yang di Alkitab dicatat hati Tuhan itu ada padanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita belajar di Alkitab tentang Bapak satu ini, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan lebih dari siapapun. Pada waktu dia muda, dia sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan, apa yang dipekerjakan di dalam tangannya, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia jaga kambing 2-3 ekor, domba 2-3 ekor, tetapi dia mengerjakannya sungguh-sungguh sambil memuji Tuhan. Nah, namanya adalah Daud. Daud itu sangat disayang sama Tuhan. Tuhan berkenan kepada Daud. Ceritanya dimulai pada saat Daud masih muda. Tiba-tiba ada rombongan untuk mengurapi, mencari satu raja baru untuk mengganti raja Israel yang waktu itu sudah tidak taat. Waktu Daud diurapi, Raja Saul marah. Apalagi dia melihat waktu Daud berperang, Daud bisa mengalahkan banyak orang, banyak musuh dari dia. Orang-orang memuji Daud dan Daud aduh suatu saat nanti Daud akan mengambil tahtanya. Raja Saul marah sekali anak-anak. Raja Saul membenci Daud. Bahkan Raja Saul selalu mengejar-ngejar Daud untuk menyakitinya. Atau bahkan waktu Daud masih di dalam istana Raja Saul, Daud pernah dilempar sama benda tajam supaya Daud tidak hidup lagi. Tapi Tuhan yang meluputkan Daud. Daud hidupnya jadi tidak enak. Dia harus lari sana, lari sini. Dia harus sembunyi jauh dari keluarganya. Dia harus tinggal di tempat yang sangat tidak enak di dalam gua-gua. Dan dia harus selalu lihat kiri, kanan, depan, belakang. Apakah Raja Saul ada di sekitarnya?
Apakah prajurit Raja Saul bisa mengejarnya? Sangat tidak enak. Dia tidak bisa tidur di kamar, dia tidak bisa tinggal di rumah. Dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Daud punya alasan untuk marah, anak-anak. But you know what? Daud memilih melakukan apa yang Tuhan sukai. Mengasihi sesama, menghormati orang lain. Pada satu saat, Raja Saul mengejar Daud. Raja Saul tidak tahu bahwa di gua yang sama ada Daud. Ada banyak kesempatan buat Daud untuk menyakiti Raja Saul, membalas perbuatan Raja Saul. But he didn't do that. Daud tidak melakukannya. Daud hanya menunjukkan memotong sedikit jubahnya sebagai tanda bahwa Raja Saul, kalau aku mau membalas kejahatan Raja Saul, I could do that. Aku bisa melakukannya. Tapi aku tidak mau melakukannya karena aku lebih mengasihi Tuhan, aku taat kepada Tuhan. Keren ya anak-anak? Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan cara mengampuni orang lain, dengan cara menghormati orang lain. Tidak hanya itu saja, Daud pernah berjanji untuk menyayangi keturunan Raja Saul, dan Daud menepati janjinya. Dia tidak membalaskan dendamnya, dia tidak mau mempunyai hati yang jahat, dia tidak mau membalaskan perbuatan yang jahat. Dia membalas Raja Saul dengan kebaikan, dengan kasih sayang. Anak-anak, dari Daud ini kita belajar satu hal: mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apakah anak-anak pernah melihat salib Tuhan Yesus? Betul, salib Tuhan Yesus ada kayu yang menuju ke atas, ada juga kayu yang menuju ke samping. Apa artinya? Ingat-ingat ya anak-anak, ketika kita melihat salib, mungkin ketika kita sedang pergi ke gereja, atau kita sedang melihat YouTube ibadah, atau mungkin kita pergi kemana, mungkin di rumah kita ada salibnya. Kita ingat, nomor satu, Tuhan sayang kepada kita, sangat sayang kepada kita. Tidak peduli pada saat kita berbuat baik, pada saat kita berbuat jahat, Tuhan tetap sayang kepada kita. Bahkan Alkitab mengatakan, pada saat manusia masih berbuat jahat, Tuhan datang untuk mencari manusia, untuk mengasihi manusia tanpa syarat, termasuk Miss Rina, termasuk Miss semua, termasuk Mister semua, termasuk anak-anak. Yang kedua, salib ada kayu ke atas. Artinya apa? Kita mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah hal yang utama, lebih dari apapun. Bagaimana caranya? Kita mau beribadah sungguh-sungguh. Kita mau jadi anak yang taat kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita rajin berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa. Kita tidak lupa untuk membaca firman Tuhan. Itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Lalu setelah ada kayu ke atas, ada juga salib itu yang kayunya ke samping. Artinya kita juga harus menyayangi sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau kita sayang kepada teman-teman kita. Tuhan mau kita sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang ada di rumah kita, mungkin orang lain yang tidak kita kenal, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Seperti Gloria Isa, kita mungkin tidak kenal teman siapa yang kita bantu ketika kita nabung, teman siapa yang kita bantu. Tapi bukan masalah itu anak-anak. Intinya adalah kita mau menolong sesama. Ketika kita menolong sesama, kita menunjukkan kasih kepada sesama. Kita juga mau menunjukkan kasih kepada sesama dengan mau memaafkan. Kadang ada orang yang melakukan hal jahat kepada kita. Ada teman yang gak sengaja merusak mainan kita. Ada teman gak sengaja mungkin menyenggol kita, lalu kita jatuh. Kita tidak perlu membalasnya, tapi kita mau memaafkan. Karena setelah kita memaafkan, Tuhan senang, hati kita pun akan senang. Oke anak-anak,
ini cerita di hari ini. Miss Ina berharap bisa jadi berkat buat kita semuanya. God bless you all. Loving God, loving others. Anak-anak, setelah Lala mendengar cerita firman Tuhan, Lala mulai merenungkan, mulai memikirkan cerita yang baru saja didengarnya. Dan Lala memutuskan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Lala juga ingat kalau dalam pelajaran PN yang diajari oleh Miss Jessica, tahun ini anak-anak Gloria belajar untuk loving God, loving others, belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Akhirnya Lala berdiri, berjalan menuju Larry. Larry, aku mau bicara. Ya Lala, aku minta maaf ya merusak balokmu dan merebutnya. Iya Larry, nggak apa-apa. Aku juga salah. Harusnya aku juga mau berbagi mainan dengan kamu. Jadi kita berteman lagi ya Lala. Iya Larry. Aku harus ingat untuk mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Yuk kita masuk kelas. Yuk Lala. Nah, anak-anak, demikian cerita kita pada ibadah tutup tahun kali ini. Kita bersyukur sepanjang tahun ini kita sudah belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita selalu diajari untuk bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, kita mau selalu melakukannya karena kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Waktu kita berbuat salah, waktu kita berbuat baik, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita mau membalas kasih Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mau membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Intinya, kita mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan tentu saja anak-anak, seperti yang Tuhan mau, kita juga mengasihi sesama teman kita, orang-orang di sekitar kita. Karena dengan cara demikian, kita bisa menunjukkan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Wah, puji Tuhan. Firman Tuhannya luar biasa ya Miss Natalia. Berkati sekali loh Miss Dewi. Sangat memberkati. Nah, sekarang kita akan melihat tampilan dari teman-teman kita Miss Natalia. Gak sabar Miss Dewi. Ya, tadi kita juga senang ya sudah melihat panggung boneka ya. Bagus sekali. Nah, nanti setelah tampilan dari teman-teman kita Miss, kita akan melihat juga tayangan ya, foto bersama perkelas. Wah, senangnya. Dan kita akan juga melihat teman-teman kita siapa yang ulang tahun. Wah, happy birthday nanti ya Miss ya. Iya. Oke, kita lihat sama-sama. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, dance around.
the train. We will roll on the train, on the go, everywhere. My God is everywhere. My God is way up high, down below, everywhere I go. Everywhere. My God is everywhere. My God is way up high, down below, everywhere I go. My God is everywhere I go. On the boat, we will float. On the boat, on the go, on the plane, we will fly. On the plane, on the go, everywhere. My God is everywhere. My God is way up high, down below, everywhere I go. Hello everyone. Now we want to pray for our friends who are celebrating their birthday. Are you ready? Put your hands and close your eyes. Lord Jesus, thank you for our friends who are celebrating their birthday. Please, Lord, bless them, bless their family too. Help them so they can grow loving you. Thank you, Lord Jesus. In your name, we have prayed. Everyone, now we want to add our activities. Let's sing, Father, we thanks to you.